Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya nin? Sehat mahe? Alhamdulillah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, nama saya Sabrina Cynthia Putri. Hari ini saya mau bertutur atau bercerita yang pastinya seru dan menarik. Mau dengar tak nih apa ceritanya? Cerita nih diambil dari kisah legenda rakyat Kayong Utara dengan judul Pak Aloy dan Nangka Masak. Pak Aloy, itulah dia namanya. Dia adalah sosok orang yang idiot atau lingau. Kurang cerdas dalam berpikir, bicaranya pun gagap dan pelat. Banyak orang yang tidak paham dengan bahasa Pak Aloy. Hanya orang terdekatnya yang bisa memahami bahasa Pak Aloy. Pak Aloy ini orangnya sangat rajin. Dia selalu membantu umatnya. Apapun perintah yang disuruh umatnya, dia selalu dilakukannya, tidak pernah melawan. Tapi kalau soal makan, Pak Aloy ini paling nyarong. Sekali makan 3-4 piring. Lepas makan, udah tuh makan lagi. Biasa mah bagi Pak Aloyan. Hari-hari dia mah. Sebenarnya nama dia nih Aloy Jak. Cuman orang-orang di kampungnya tuh suka manggil dia dengan sebutan nama Pak Aloy. Dia pun suka dipanggil Pak Aloy. Dari yang tua baik pun ke muda suka memanggil dia dengan sebutan Pak Aloy. Nah, kalau bahasa orang kampungnya tuh, arti nama Pak Aloy itu masak musuk anjung alias senang dipuji. Jadi pada suatu hari setelah pas makan siang, Pak Aloy dan umaknya duduklah bersama di ruang makan. Umak Pak Aloy ini membelah nakak peramannya yang udah masak. Nangkaknya nih besar nangkaknya nih. Dibelahnya lah menjadi sepertiga. Satunya dipotongnya lagi jadi 4. 2-nya ditaruhnya lagi ke kas. Ditaruhnya ke kas untuk makan nanti. Yang 4 potong nih, 1 untuk Pak Aloy, 1 untuk umaknya, dan 2 potongnya lagi untuk dibawa ke ladang. Pas diberikan umak Pak Aloy ke Pak Aloy teh, Pak Aloy tidak maunya. Umaknya pun ngomong, "Tak biasanya kau nolak makan nanti Aloy. Ngapa bah? Kurang banyak nangkak teh. Katakan kau dah kenyang nih." Pak Aloy pun menjawab, mak Aloy kenyang. Jawab Pak Aloy sambil terbata-bata. Nah, selain Pak Aloy pula, kalau dia nih masih kenyang sama umaknya, dia pun pula bahwa dia nih sakit perut. Supaya apa? Supaya dia tak pergi ke ladang bantu umaknya. Jadi dengan alasan tersebut pun umak Pak Aloy percaya bahwa Pak Aloy ini sakit perut. Sebenarnya nih Pak Aloy ini pula mah itu jadi alasan dia mah. Lalu umaknya pun percaya tanpa rasa curiga sedikit pun dengan Pak Aloy. Ngapalah dia tak curiga? Karena Pak Aloy ini terkenal orangnya jujur, tak pernah bula dengan siapapun, baik dengan orang lain ataupun dengan umaknya. Tanpa curiga sedikit pun, umak Pak Aloy pun pergian ke ladang. Setelah umak Pak Aloy pergi ke ladang, hilang ya umaknya nih dari pandangan Pak Aloy. Pak Aloy pun bereaksi, pergi dia ke kas, diambil
letakkannya, makan. Sikit dia makan. Ujung-ujungnya habis nangka tuh. Dia pun sawanam. Dak. Habis angka ni. Udah. Aro ana je ulit ni. Dia ni bingung. Taruh di mana kulit nangka ni. Kalau ketahuan umaknya, udah pasti dia dimarah besar sama umaknya. Jadi paling-paling dia naruh kulit nangka ni. Pergilah dia ke belakang rumah. Dibuangnya kulit nangka ni. Ditengoknya. Dia pun ngomong, angan kan emak, aku je ampak, kata Pak Aloy. Diambilnya lagi kulit nangka ni, dibuangnya di bawah tangga rumah depannya. Ditengoknya dengan benar-benar. Dia pun ngomong dia, angan kan mak, aku je ampak, kata Pak Aloy. Peninglah dia ni mau buang kulit nangka ni ke mana. Nantan Aloy yang mana ya kulit nangka ni. Tenanglah Aloy ni. Duduklah dia ni temenong sambil berpikir bagaimana cara dia menampakkan kulit nangka dari umaknya ni. Sambil temenong dapatlah dia ni ide. Diambilnya kulit nangka ni, diikatnya di atas kepalanya. Setelah diikatnya nangka di atas kepalanya, ditunduk-tundukkannya. Dalam hati dia, tak ampak nih ulit angka nih. Angan kan emak, aku je ada ampak. Mantap dalam pikir dia tu ya. Udah di atas kepala nih, dah mantap lah jadi hati dia. Duduklah dia ni di luar. Duduk di luar dengan santai, dengan hati tenang, merasa bahawa dia ni udah berhasil nampakkan kulit nangka dari umaknya. Duduk dengan santai. Tak lama pun hari mulai senja, mulai petang. Binatang-binatang mulai balik ke kandang. Burung-burung mulai berterbangan. Hari pun mulai malam. Umaknya pun datang. Dari jauh umaknya nengok Pak Aloy. Apa yang dikebat anakku ni ke kepalanya? Semakin dekat, ketawa. Keruk umaknya ketawa tu nengok tebiat anaknya. Anaknya pun heran. Apa yang diketawakan mak ni ya? Kata dia. Heran-heran, umaknya pun semakin mendekat. Langsunglah umaknya memberi nasihat kepada Pak Aloy. Nak, jangan sesekali bula. Sekali jak kau bula sama umak, pasti bakal keterusan. Nanti terbiasa sama orang lain. Bula tu dosa nak. Nanti kau bisa kualat, bisa masuk neraka, kata umaknya. Dan yang terakhir, ada 3 pesan yang dapat kita ambil dari cerita Pak Aloy. Yang pertama, makan banyak dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, sesuatu yang kita makan berlebihan itu bisa jadi ada hak orang lain di dalamnya. Dan yang terakhir, yang sehat adalah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Buah pepaya, buah kedondong. Sepi gak? Boleh tepuk tangannya dong. Baik, terima kasih. Itu saja dapat saya sampaikan. Saya Sabrina Cynthia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.